Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mungkin Ana mau menjawab sisa pertanyaan yang kemarin dulu. Sebelum datang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, kita jawab secara ringkas saja. Assalamualaikum, izin bertanya. Suami saya suka main perempuan, bahkan sampai berzinah. Juga suami kadang-kadang tidak sholat. Beliau bilang bahwa beliau tidak ingin berubah dan meminta saya untuk menerima apa adanya. Ketika saya mencoba menegur, suami mengambil paksa mahar saya karena khawatir saya akan pergi dari rumah. Sekarang saya sudah di rumah orang tua. Pertanyaan saya, apakah halal bagi saya untuk menggugat cerai? Apakah sudah jatuh talak ketika suami mengambil mahar? Dan selama proses menggugat cerai ini, bagaimana status saya dengan suami? Pertama, jika benar keadaan suami anti seperti ini keadaannya benar seperti yang anti tuliskan dalam pertanyaan ini, maka segera anti minta khulu dari suami anti. Karena pelanggaran ini sudah pelanggaran berat. Meninggalkan sholat itu perkara berat sekali. Meninggalkan sholatnya itu sudah lebih berat daripada dia berzina itu. Lebih lagi dia main perempuan seperti itu, bilang nggak mau berubah. Maka anti sudah boleh, bahkan dianjurkan nanti segera menggugat cerai dari suami yang seperti ini keadaannya. Terus dia bawa maharnya, diambil lagi maharnya, haramnya. Mahar itu ketika kita melamar perempuan, menikahkan, kita berikan mahar itu mahar murni milik si perempuan istri. Kita tidak hak lagi, tidak ada hak menyentuhnya, mengambil, yang nggak boleh. Dia bawa lagi kabur maharnya. Dan ketika nanti ini bertanya bagaimana statusnya selama proses gugat cerai. Selama proses gugat cerai belum dia menjatuhkan talak, maka status anti tetap sebagai istrinya dia. Secara syar'i. Masih tetap sebagai istrinya dia. Dan Ana sarankan jangan pergi dari rumah seperti itu ya. Karena ketika istri bermasalah sama suami kemudian pergi meninggalkan rumah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan membesarkan masalah. Jadi diselesaikan secara baik sesuai dengan aturan yang kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, afwan, bagaimana hukum menjatuhkan talak lewat WhatsApp? Kalau tidak diniatkan, apakah talaknya tetap sah? Ada 3 pertanyaan. Pertama, menjatuhkan talak lewat WhatsApp atau lewat tulisan atau lewat email atau lewat yang lainnya, tulisan itu hukumnya sah jika syaratnya dia diniatkan. Syaratnya diniatkan. Ya, mungkin dia ketika dia menulis kata-kata talak menceraikan itu dia tidak sedang meniatkan, mungkin dia lagi sedang latihan khot misalnya. Latihan menulis. Aku menceraikanmu misalnya lagi. Bisa jadi. Sebutkan para ulama. Makanya syaratnya ketika dia menceraikan lewat tulisan itu harus dia niatkan. Dia mengirim lewat WhatsApp gini, ini bisa jatuh talak. Dan baik ini langsung sorry dia mengucapkan aku menceraikanmu, aku mentalakmu, atau kinayah. Ya, seperti disebutkan pertemuan lalu, silakan pulang ke rumah orang tuamu misalnya. Ya, jika diniatkan jatuh talaknya itu. Jika diniatkan menceraikan. Ini juga ada akhwat bertanya lewat DM, nanya, Ustaz, suami saya bilang begini. Apakah saya sudah ditalak, Ustaz? Suaminya bilang pulang sana ke rumah orang tuamu.
Suami bilang gitu. Apakah saya diceraikan ini Ustadz, katanya dia. Ana bilang, belum tentu. Ya karena itu kinayah, kiasan. Jika dia suami anti meniatkan itu ngomong begitu menceraikan, maka jatuh talak. Maka ini pentingnya suaminya juga berilmu sama masalah seperti ini ya. Jangan dia lagi emosi ngusir istrinya suruh pulang ke rumah orang tuanya. Dia niat pengen pisah, itu jatuh talak kita. Hati-hati. Apa nasihat bagaimana hukumnya jika suami tidak pulang 5 tahun? Dan hanya menafkahi anaknya saja, tidak menafkahi istri, apakah jatuh talak atau bagaimana? Jika begini status suaminya tidak jatuh talak, dia nggak jatuh talak, tapi anti boleh minta dipisah dari hakim. Ya bahkan kalau dalam ilmu syariat di fikih itu ulama berbeda pendapat berapa lama suami ini dikatakan dia hilang meninggalkan istrinya nggak ada kabar, itu berapa lama baru istri boleh minta pisah dari hakim. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun, tapi setahu saya di peraturan pengadilan agama di negeri kita itu 5 tahun. Setahu saya 5 tahun. Bahkan misalnya kalau suaminya ini di Indonesia ini aturan suami ini dia terkena pidana, dia dipenjara 5 tahun. Lebih dari 5 tahun, 5 tahun ke atas suaminya berhak minta pisah. Boleh di sini. Maka kalau seperti ini dia benar-benar 5 tahun nggak pulang, dia tidak ngasih nafkah, ini sudah syarat yang membolehkan istri ini minta khulu ya. Bahkan di pengadilan agama di perundang-undangan juga ada, jika suami tidak memberikan nafkah boleh dia minta pisah. Apa Ustaz, apabila suami istri bercerai, apakah suami diperbolehkan minta uang nafkah yang telah diberikan selama pernikahan? Minta uang yang diberikan sama pernikahan ini tidak spesifik dalam aturan fikih. Yang ada itu ketika khulu, ketika istri ngugat cerai, maka istri ini mengambilkan mahar kembalikan. Nah, masalahnya kita kok di Indonesia ini maharnya cuma seperangkat alat sholat. Nah, ini mau dibalikin mau ngapain gitu. Nah, sebagian ulama menyebutkan boleh ini suami minta lebih. Misalnya istrinya bilang ke hakim, saya nggak bisa lanjutkan hubungan sama suami saya ini, saya minta cerai, minta pisah. Tapi kata si suaminya, ya udah boleh balikan mahar plus saya minta lebih hakim. Saya sudah rugi. Saya sudah kerja banting tulang ngasih dia nafkah uang begini, saya minta mahar plus sekian misalnya. Itu sebagian ulama membolehkan. Tergantung kesepakatan. Karena ada hadisnya, nanti kalau kita bahas masalah khulu nanti, itu khulu pertama dalam syariat Islam zaman Nabi SAW, Thabit bin Qais bin Syammas, itu dia di khulu sama istrinya. Ini yang pertama kali khulu dalam sejarah Islam. Ketika dia ini istrinya sudah nggak bisa bertahan sama sahabat yang mulia Thabit sahabat yang mulia, dia bukan orang jelek, dia bukan orang buruk, akhlaknya, agamanya bagus, tapi ini istri nggak bisa cinta sama dia. Ketika dia saking pengennya pisah sama Thabit ini, dia bilang, tanya sama Rasulullah SAW, kamu bisa balikin maharnya? Kata Aturuddin hadiqatahu, kamu balikan kebunnya. Dia ini Thabit ini ngasih maharnya kebun kurma, bayangin. Kebun kurma itu harta yang mahal sekali zaman itu. Kata istrinya, oh iya ya Rasulullah, saya belikan, kalau dia mau lebih saya tambah. Katanya. Saking pengennya dia pisah. Maka sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau istrinya juga cerai, ya, kalau suaminya yang menjatuhkan talak, perhatikan. Kalau suaminya menjatuhkan talak, kalau dia sudah pernah gauli istrinya, maka haram dia ngambil maharnya itu, tidak boleh, haram. Kalau dia belum menggauli istrinya sama sekali, bahkan belum pernah khalwat, maka dia boleh minta setengah dari maharnya, boleh. Boleh dia minta setengah. Tapi kalau dia sempat, ulama berpendapat kalau dia sudah sempat khalwat berdua di berduaan di ruangan di kamar, dia belum sempat jima, maka dia harus serahkan semua maharnya. Apalagi sudah pernah digauli, maka haram diambil lagi maharnya kalau suaminya menjatuhkan talak. Assalamualaikum. Ustaz, boleh nggak minta cerai kalau suami bau ketek dan bau mulut? Itu doang pertanyaannya. Suami anti ini solusinya dibawa ke kamar mandi, bukan diceraikan. Ya, inilah kenapa hak talak itu di tangan laki-laki ya, ikhwan. Antum bayangin. Kalau misalnya ini istrinya emang ini ya ini mengganggu hubungan ya. Keadaan seperti ini memang mengganggu hubungan, dia harus perbaiki. Kalau misalnya suami ini nggak sadar diri hal seperti itu, istrinya juga nggak enak, misalnya mau ngasih tahu,
nggak enak dia menegur, misalnya mau ngasih tahu, ya pakai cara-cara yang halus, yang tidak langsung. Misalnya dia istrinya beliin deodoran yang baunya seksi, deodoran laki, dibilang abang, misalnya mas, ini baunya enak deh. Aku suka baunya ini, coba pakai gitu. Misalnya terus beliin ya mouthwash, taruh di hammam, taruh di kamar mandi, biar kalau suaminya lihat iseng dia pakai. Nah, atau misalnya dia ada promo di dokter gigi lagi bersihin karang gigi, ajak suaminya, mas ada promo nih mas, kita bersihin karang gigi berdua yuk, saya yang traktir. Gitu kan bisa seperti itu. Jangan langsung diceraikan, minta cerai, subhanallah. Panjang sekali pertanyaannya, nanti aja. Semoga dari Ustaz kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz. Abi sudah lama mengkhianati Umi bertahun-tahun lamanya, akan tetapi Umi memilih bertahan karena alasan anak-anak. Qadarullah belum lama ini Umi menyatakan menyerah dan tidak bisa melanjutkan pernikahan. Sudah pisah rumah hampir 5 bulan, qadarullah masya fa'al, belum resmi bercerai. Pertanyaan, bagaimana hukum terkait ini dan bagaimana cara mengingatkan atau menasihati mereka? Ini sekali lagi Ana sampaikan bahwasanya istri meninggalkan rumah itu bukan solusi ya. Ini bahkan memperkeruh suasana. Ambil solusi yang ditentukan oleh syariat, kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini mengkhianatinya seperti apa, mengkhianati yang dimaksud ini belum jelas. Karena kalimat yang masih ambigu seperti ini, kita nggak berani menyampaikan sesuatu jawaban terkait apalagi masalah hubungan suami istri seperti ini. Caranya diselesaikan dengan aturan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bukan meninggalkan. Kalau dia sudah nggak kuat dengan alasan-alasan sudah jelas, silahkan melalui jalur syar'i. Ya, dia misalnya cari mediasi, lakukan mediasi dengan pihak keluarga, atau enggak dia ke pengadilan agama, bukan pergi meninggalkan seperti itu sampai 5 bulan lagi. Ya, anti sebagai anak nasihati, sampaikan, diselesaikan dengan cara kekeluargaan dulu jika bisa. Wallahu taala alam. Izin bertanya Ustaz, suami saya mampu tapi tidak memberikan nafkah, sandang, pangan, papan. Bagaimanakah hukumnya? Beliau juga mempunyai sikap temperamental dan manipulatif. Apakah lebih baik bercerai atau dipertahankan, sedangkan berdampak buruk kepada anak-anak? Syukran, jazakallah khairan. Ketika suami tidak memberikan nafkah seperti ini, tadi kita sebutkan, bahkan di aturan negeri kita, pengadilan agama pun boleh istri menggugat cerai, melakukan khulu. Karena ini kewajiban bagi dia. Apalagi sandang, pangan, papan semua tidak dinafkahi, ini boleh istri minta khulu kalau seperti ini keadaan suaminya. Siapa yang mau menafkahi istri sama anak-anaknya kalau suaminya acuh seperti ini? Ya, makanya dicoba bicarakan baik-baik sama suami, omongkan baik-baik, cari solusi. Kita nggak bisa seperti ini, mas. Kalau seperti ini, saya nggak kuat, anak-anak kesian. Saya butuh nafkah, begini omongin baik-baik. Kalau nggak bisa, lewat pihak keluarga. Utus perwakilan dari keluarga anti untuk bicarakan. Kalau nggak bisa, maka lewat ke jalur pengadilan. Ya, ini masalah fatal soalnya, masalah nafkah ini. Saya izin bertanya, suami anak curhat kepada teman wanitanya, mantan pacarnya, bahwa beliau telah menceraikan saya, dan beliau katakan itu sudah 2 kali kepada mantan pacarnya. Mengatakan kepada mantan pacarnya bahwa beliau telah menceraikan saya sebanyak 2 kali. Apakah curhatan suami anak kepada mantan pacarnya bahwa beliau telah menceraikan saya sudah termasuk jatuh talak? Syukran, jazakallah khairan. Ini insya Allah tidak termasuk talak, ya, karena dia sedang berdusta. Ya, seperti ini dia sedang dusta. Beda kalau dia menyampaikan ini langsung kepada anti, walaupun dia bercanda jatuh talak. Ya, walaupun dia bercanda jatuh talak. Kalau seperti ini insya Allah mungkin dia insya Allah belum jatuh talak ya, karena tidak dia katakan secara langsung kepada anti. Ini kalau seperti ini juga keadaan ikhwan ini ya sekarang ya, subhanallah ya, kadang luar biasa. Makanya ya akhwat di sana ini penting sekali ketika mencari calon itu di cross check dulu benar-benar ya. Di cross check benar-benar, hati-hati. Masalahnya ini teman hidupnya dia. Dan dia akan tinggal serumah, seatap, sekamar sama laki-laki tersebut. Maka dia harus perhatikan baik-baik. Ya, akhlak
dan agamanya terutama. Wallahu taala alam. Afwan, izin bertanya Ustaz, saya berta'aruf dengan laki-laki berbeda manhaj. Waktu saya cross check ternyata beliau belum paham tentang manhaj. Saat diluruskan ternyata beliau masih mau mengikuti sunnah pelan-pelan. Menurut Ustaz, ta'aruf saya harus dihentikan atau tetap dilanjutkan, tapi dengan konsekuensi yang cukup besar. Jazakallahu khair. Seperti apa ta'aruf yang dimaksudkan oleh penanya ini, ukhti penanya ini? Ya, berta'aruf itu ya untuk cross check laki-laki ini, bahkan jika dia semanhaj, udah ngaji sunnah Masya Allah, ya, bahkan alim, bahkan penuntut ilmu sekalipun, dia paham agama sekalipun, belum tentu dia baik buat anti. Karena apa? Karena bisa jadi akhlaknya buruk. Dan ini kenyataan. Lain lagi nih, dia nanya akhwat kadang suka ngirim pertanyaan di DM, terutama nanya, Ustadz, anak sudah baru nikah, dan dia ekspektasinya bagus sama laki-laki ini anak Lipia. Oh, Masya Allah, dia ekspektasi, oh ini Masya Allah anak Lipia, Insya Allah orang soleh, orang alim, paham ilmu agama lah. Ekspektasinya besar kepada laki-laki ini. Nikahlah dia, baru setelah 2 bulan, kalau salah dia bilang, saya lupa, si akhwat ini, baru kelihatan aslinya laki-laki ini. Buruk sekali akhlaknya. Dan dia kayak menyesal nikah sama laki-laki ini. Ini apa ya? Ini semanhaj, udah semanhaj sama-sama sunnah, dan ini orang alim, penuntut ilmu. Begitu keadaannya. Apalagi nanti mau nikah sama yang beda manhaj. Nanti bakal makan hati ke depannya, takutnya, khawatirnya demikian. Yang semanhaj pun, yang berilmu pun, bisa bikin nanti susah di rumah tangga. Maka nanti kenapa? Gara-gara akhlaknya buruk. Perhatikan, bukan cuman agamanya, perhatikan, bukan cuman agamanya yang nanti perhatikan ya. Perhatikan juga akhlaknya, ini penting. Karena dalam syariat sering sekali Nabi SAW menyampaikan masalah rumah tangga ini, masalah agama dan akhlak itu dibedakan. Jika datang kepada kamu laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, ini menunjukkan 2 hal yang berbeda, agama sama akhlak ini. Ada orang yang agamanya bagus tapi akhlaknya buruk. Ada orang yang akhlaknya bagus tapi agamanya buruk. Demikian juga ketika istrinya Thabit bin Qais, yang tadi disebutkan yang pertama kali ngajukan khulu ke suaminya itu, dia bilang, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, saya sama sekali tidak ada menyampaikan keluhan, nggak ada komplain sedikit pun terkait agamanya dan akhlaknya. Ini orang luar biasa. Thabit ini agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi saya nggak bisa cinta sama dia. Kata istrinya ini. Ini menunjukkan apa? Bukan cuma agama doang diperhatikan, akhlaknya juga diperhatikan. Ini penting sekali. Ya, kadang dapat agamanya bagus tapi akhlaknya buruk sama istri. Jangan. Nanti tersiksa di rumah tangga dengan keadaan laki-laki seperti itu. Makanya Anda nggak mau memutuskan nanti mau lanjut atau enggak ya. Ini nanti lebih tahu keadaannya bagaimana, detailnya bagaimana. Anda nggak tahu sudah sejauh apa ta'arufnya. Anda cuman sarankan selain memperhatikan manhajnya, perhatikan juga akhlaknya, perhatikan juga keluarganya bagaimana. Jangan ya laki-laki baik, agamanya baik, akhlaknya, tapi keluarganya buruk. Nanti bukan cuman bergabung sama dia, keluarga nanti sama keluarganya juga akan dikawinkan. Bisa jadi antum di sini keluarga anti keluarga Masya Allah, tapi keluarganya dia benci sangat sama dakwah sunnah misalnya. Atau keluarganya ini keluarga liberal misalnya. Gimana mau bisa bersatu? Ini juga perlu diperhatikan ya. Bukan cuma manhajnya doang yang di cross check. Akhlaknya juga, ilmunya juga kalau bisa. Izin bertanya Ustadz, bagaimana apabila seseorang masih studi ingin menikah, tapi dia juga seorang anak yang diharapkan oleh orang tuanya setelah kelulusan untuk membantu perekonomian keluarga, seorang perempuan. Jazakallahu khair. Ini orang tua yang menyiapkan anak perempuannya untuk membantu perekonomian keluarga, untuk menafkahi, ini kurang tepat sebenarnya. Orang tua yang seperti ini langkahnya salah, langkah yang salah. Kalau yang dia siapkan untuk membantu menafkahi keluarganya itu anak laki-laki, benar. Kalau anak perempuan tidak disiapkan untuk itu. Anak perempuan itu dididik, disiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga, untuk menjadi pendidik generasi bangsa. Begitu orang tua seharusnya mendidik anak perempuan. Berbeda dengan anak laki-laki. Ya, gak ada hak orang tuanya itu sekolahkan capek-capek anak perempuan supaya anaknya ini menafkahi orang tuanya. Nggak benar seperti ini ya. Nggak benar. Karena anak perempuan, apalagi dia bilang dia sudah pengen nikah. Ya, nanti yang bertanya ini sudah pengen nikah, apalagi misalnya sudah pengennya sudah tahap yang khawatir dia terjerumus dalam perbuatan dosa misalnya kalau tidak menikah. Maka dia harus segerakan pernikahannya. Itu lebih utama bagi dia. Kalau bisa, ya mungkin dia ingin tetap berbakti sama orang tuanya, cari suami yang mau paham sama dia, paham keadaannya dia, yang mau menikahkan anti
dan masih membolehkan anti misalnya bekerja untuk menafkahi keluarga, atau mungkin anti dapat suami baik yang rezekinya lebih, dia nikahi anti, dia plus sisihkan rezekinya untuk bantu orang tua anti, itu lebih afdal. Itu lebih ahsan. Taib. Hadirin dan hadirat, ini sisa 2 pertanyaan nanti saja diakhirkan. Kita lanjutkan materi dulu. Kemarin kita sampai ke pembahasan tentang lafal talak ya, kinayah sama sorih, menjatuhkan talak. Itu menunjukkan talak dengan bahasa kiasan, itu jatuh talaknya dengan syarat dia niatkan. Ya tentunya ini kembali kepada laki-lakinya. Dan ini kembali kepada ketakwaan laki-laki tersebut. Kita sudah bilang ini pondasi awal rumah tangga ini harus bertakwa dua-duanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki maupun perempuan. Seperti tadi saya ceritakan, akhwat ngirim pertanyaan, ngirim DM, "Ustaz, suami saya bilang begini, apa kita talak?" Ya tergantung suamimu niatnya seperti apa, ngomong seperti itu. Ya, jika niat jatuhkan talak, dia harus sampaikan secara jujur, ya, supaya tidak menggantung istrinya. Itu dia lafal kinayah. Kalau lafal sorih dia ucapkan, mau dia bercanda, enggak serius, tetap jatuh talaknya. Tapi sekarang pembagian talak. Pembagian talak kita bisa bagi, kategorikan dalam beberapa poin. Yang pertama, talak ditinjau dari lafalnya. Terbagi jadi 2, sudah kita bahas kemarin, yaitu lafal sorih sama lafal kinayah, kiasan. Ini sudah kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian talak jika ditinjau dari dampak talak tersebut. Maka ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya talak raj'i sama talak bain. Talak raj'i sama talak bain. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, jika ditinjau dari sifat penjatuhan talak tersebut, sifat penjatuhan talak terbagi menjadi 2. Ada namanya talak sunni sama talak bid'i. Ini ma'ruf di kitab-kitab fikih pembagian-pembagian seperti ini. Anda buka kitab fikih madhab manapun, mereka membahas ini. Ada talak sunni sama talak bid'i. Talak sunnah sama talak bid'ah. Kemudian yang keempat, talak jika ditinjau dari waktu jatuhnya talak tersebut. Ditinjau dari waktu jatuhnya talak terbagi menjadi 3. Ada yang namanya talak munajjaz. Yang kedua ada namanya talak mu'allaq ala syart. Talak yang terikat dengan syarat. Yang ketiga, talak mudhaf ilal mustaqbal. Talak yang disandarkan ke waktu yang akan datang. Terbagi menjadi 3. Jika ditinjau dari waktu jatuhnya talak. Ana ulangi, ada namanya talak munajjaz. Yang kedua, talak mu'allaq ala syart. Yang digantung dengan syarat. Kemudian yang ketiga, mudhaf ala al-mustaqbal. Yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Tapi pertama, talak raj'i dan talak bain. Yang pertama sorih sama kinayah sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Ditinjau dari dampak efek talak tersebut, itu terbagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan talak bain. Apa itu talak raj'i, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah? Talak raj'i itu adalah talak yang suaminya masih bisa merujuknya di masa iddahnya tanpa perlu akad dan mahar yang baru, plus tanpa perlu ridhonya perempuan ini, ridho istrinya nggak perlu. Itu talak raj'i. Talak raj'i itu artinya talak yang suami ini masih bisa rujuk ke istrinya ini selama istrinya masih di dalam masa iddah. Jadi hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan talaknya itu jatuh sah, maka seketika itu juga istrinya ini masuk ke dalam masa iddahnya dia. Nah, ketika masuk jatuh talak 1, beriddah. Selama masih masa iddahnya ini disebut dengan talak raj'i. Jadi selama masa iddahnya ini suami berhak merujuk istri ini kapan saja dia mau. Kapan saja dia mau suaminya merujuk, tinggal datang. Tinggal rujuk. Walaupun istrinya nggak ridho, nggak ada urusan. Perhatikan.
Ketika suami hendak merujuk istrinya, tidak disyaratkan ridho istri, wala ridho walinya, nggak perlu. Nggak ada urusan sama istrinya, nggak ridho, apalagi walinya nggak ridho, nggak ada urusan. Karena itu hak, masih murni hak milik suami. Kata Allah SWT, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suaminya yang paling berhak untuk kembali merujuk istrinya. Itu ketika dia masih masa iddahnya. Masa iddah talak 1 dan talak 2, ingat. Talak 1 dan talak 2 dalam masa iddah itu disebut talak raj'i. Dan talak ini disyariatkan dalam Islam. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah, at-talaqu marratan, kata Allah. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'ruf atau tasrihun biihsan. Kamu suaminya pegang dia, rujuk dengan baik atau dilepaskan dengan cara. Ini fa imsakum bima'ruf, kamu pegang dengan cara yang baik, maksudnya apa? Ini maksudnya rujuk, maksud ayat ini. Suami itu dia rujuk dengan cara baik selagi dalam masa iddahnya. Itu juga tadi ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat lain yang disebutkan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Suaminya berhak merujuk perempuan itu fi dzalika, yaitu di dalam masa iddahnya. In aradu islaha, kalau suami ini menginginkan perdamaian, menginginkan perdamaian dengan istrinya, dia berhak untuk rujuk kapan saja dia yang mau. Ini dia talak raj'i. Itu dimaksud dengan talak raj'i. Baik. Ingat ya, talak raj'i itu selama dia masih dalam masa iddah. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau istri ini setelah jatuhkan talak sama suaminya misalnya santai-santai, dia belum niat mau rujuk istrinya sampai habis masa iddahnya istri. Selesai masa iddahnya. Boleh suami ini rujuk ke istrinya? Boleh atau tidak? Rujuk, kalau rujuk nggak boleh. Tapi kalau dia mungkin kembali kepada istrinya, boleh dengan syarat apa? Dia harus nikah ulang. Dia harus nikah dengan mahar baru, dengan akad baru. Kalau masa iddahnya sudah habis. Ya, ketika masa iddahnya sudah habis, ini masih talak 1, iddahnya habis, atau talak 2, iddahnya habis, kita sudah habis iddahnya, dia sudah bukan talak raj'i lagi. Namanya apa? Talak bain sughra. Talak bain sughra, talak bain kecil. Baik. Kemudian ada satu poin penting sini pembahasan. Untuk perhatikan. Jika seorang suami dia nikah sama perempuan, belum sempat digauli perempuan ini, dia belum sempat jima sama istrinya, dia jatuhkan talak ke istrinya. Ada nggak kejadian seperti itu? Banyak kejadian. Dia belum sempat menggauli istri ini, kemudian diceraikan, jatuhkan talak. Bisa nggak dia rujuk? Nggak bisa. Karena rujuk ini kaitannya sama istri yang berada dalam masa iddah. Sedangkan wanita yang ditalak suaminya, belum sempat digauli sama suaminya sama sekali, dia tidak ada iddah. Tidak perlu iddah sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha." Dalam surat Al-Ahzab. Jika kalian menikahi perempuan, kemudian kamu talak wanita tersebut, belum sempat kamu gauli, maka tidak ada iddah bagi dia. Kalau sudah tidak ada iddah, dia ceraikan ini perempuan, nggak ada rujuk. Nggak bisa dia rujuk. Kalau dia mau balik lagi sama perempuan itu gimana caranya? Harus nikah ulang. Ya harus nikah ulang dengan akad baru, dengan mahar baru. Bisa dimengerti? Baik. Hikmahnya apa? Hikmahnya syariatnya rujuk ini ya luar biasa, hikmahnya kita tahu. Makanya hikmahnya talak itu juga besar sekali. Suami sama istri ini ada permasalahan rumah tangga, mungkin sering cekcok, istrinya nusyuz, misalnya suaminya nusyuz, akhirnya cerai. Ketika cerai, suami ini pisah sama istrinya, ya dua-duanya pisah. Dua-duanya di masa iddah itu akan berpikir, ya hadirin. Nggak mungkin mereka leha-leha santai, kecuali emang sudah benar-benar nggak cinta, sudah saling musuhan. Biasanya dia berpikir, kangen, dia rindu. Ya, seminggu misalnya sudah nggak sama istrinya, kangen sama istrinya. Istri apalagi, kepikiran suaminya. Mungkin mikirin anak-anak, gimana nasibnya nanti kalau benar pisah begini. Akhirnya baru sebulan, WA istrinya. Balikan yuk. Ini hikmahnya. Kita sudah berpikir, oh ya mungkin saya salah selama ini, mungkin saya kurang baik sama suami saya, mungkin insya Allah kita mau berubah, semoga mau rujuk, kita mau berubah, perbaiki hubungan. Akhirnya rujuklah nih dua orang ini. Hikmahnya besar. Kembali. Dan biasanya setelah rujuk itu, ya semua introspeksi diri, memperbaiki akhlak masing-masing, memperbaiki hubungan biar langgeng. Ya ada juga yang habis rujuk, berantem lagi, cerai lagi. Ada. Tapi jelas hikmahnya besar ya.
Makanya Allah sebutkan di surat Al-Talaq ayat 1 itu di akhir ayat, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ketika membahas tentang masalah talak dan rujuk ini, kalian tidak tahu, bisa jadi Allah menjadikan perkara yang baru di situ, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana jika suami ini sudah menjatuhkan talak 3 kali kepada istrinya? Maka ketika suami sudah menjatuhkan talak yang ketiga, maka istri ini sudah haram bagi dia selamanya. Tidak bisa dia kembali kepada istrinya ini, kecuali dengan satu syarat. Satu syaratnya. Apa itu? Apa syaratnya? Istrinya ini harus nikah dulu sama laki-laki lain dengan nikah yang syar'i, nikah yang benar, bukan nikah main-main, bukan nikah sandiwara, bukan nikah settingan. Plus, ini istri harus digauli sama laki-laki itu. Dan ini berat bagi laki-laki. Ini berat. Makanya dalam Islam juga diharamkan, ada nikahnya, ada namanya nikah muhalil. Nikah muhalil itu apa? Nikah settingan untuk menghalalkan istri yang sudah ditalak 3. Setelah dia suami sudah talak 3 istrinya, nyesel dia pengen balik lagi. Itu dia harus nikah sama orang lain. Ya, dia sandiwara sama temannya. Kalau temannya, kamu nikahin ya mantan istri saya. Tapi jangan diapa-apain loh. Habis nikahin ceraiin langsung, soalnya saya mau balik. Ini dua-duanya terlaknat. Haram. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-muhallil wal muhallalalah. Allah melaknat muhallil. Muhallil laki-laki yang disewa untuk sebagai penghalal, dan yang menyewanya dua-duanya dilaknat oleh Allah SWT. Nggak boleh. Makanya dia harus nikah benar, plus dia harus digauli. Terjadi zaman Nabi SAW, seorang sahabiat datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Rifa'ah, suaminya namanya Rifa'ah suamiku menceraikanku, dan saya sudah bain, talaknya sudah 3 kali. Kemudian saya nikah sama laki-laki lain. Kata si perempuan ini kepada Nabi. Tapi saya nikah sama Abdurrahman bin Zubair Al-Qardi. Tapi hubunganku sama dia seperti ujung kain yang tidak terajut, kata perempuan ini. Innama ma'ahu mithlul hadbah. Aku sama dia sudah seperti kain yang tidak terajut, itu hubungannya enggak baik. Nabi sudah paham nih, ini perempuan kode. Kata Nabi SAW, la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Sepertinya kamu mau kembali ke suami awal, ke Rifa'ah. Kemudian mungkin si perempuan yang ngangguk, yang ngasih kode, iya dia pengen kembali ke suaminya awal. Kata Nabi, la. Hatta yaduqu usailataki wa taduqi usailatahu. Enggak. Sampai dia mencicipi madumu dan kamu mencicipi madunya dia. Ternyata harus jima dulu 2 orang ini. Terus kemudian terjadi jima secara normal, kemudian dia jatuhkan talak secara normal, cerai secara normal, kemudian perempuan ini beriddah, selesai masa iddahnya, baru dia boleh dinikahkan lagi sama suami yang awal. Baik. Kalau sudah dia misalnya sudah diceraikan, nikah lagi sama laki-laki, sama suami yang pertama. Setelah talak 3, ceraikan, nikah lagi sama suami pertama, pertanyaannya, apakah suaminya yang pertama tadi yang sudah talak 3, terus dibalik lagi, itu masih punya jatah talak atau tidak? Paham nggak pertanyaannya? Karena sudah punya 3 jatah talak. Dipakai semua 3-3-nya. Habis. Dan ini perempuan nikah sama perempuan lain, cerai, habis itu dia iddah, habis itu kembali lagi sama laki-laki yang awal. Nah, apakah si suami yang pertama ini masih punya jatah talak lagi atau tidak? Berapa? Full lagi kuatannya ya. Kembali 3 dia punya jatah talak. Baik, syarat sahnya rujuk. Syarat sahnya rujuk. Yang pertama, antakuna raja'atu ba'da talaq raj'i. Rujuknya itu dilakukan pada talak raj'i. Tadi kita sebutkan, talak raj'i itu yaitu talak 1 dalam masa iddah, talak 2 dalam masa iddah. Itu yang talak raj'i. Jadi dia rujuk itu dilakukan di antara 2 talak itu ketika masih dalam masa iddah. Kemudian yang kedua, antahsul raj'atu ba'da dukhul bizaujatil mutallaqah. Syarat yang kedua, syarat sahnya rujuk itu yaitu rujuknya ini setelah si istrinya yang diceraikan sudah pernah digauli. Tadi kita sebutkan, kalau dia belum pernah menggauli istrinya kemudian jatuhkan talak, dia nggak bisa rujuk. Nggak boleh. Dia harus nikah ulang. Kemudian yang ketiga, antakuna raj'atu athna fatratil iddah. Rujuknya itu dilakukan di fase masa iddah. Sudah lewat masa iddah, habis sudah nggak boleh, sudah nggak bisa dirujuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusina thalathata quru,
dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya berdiam diri, menahan diri, maksudnya beriddah. Salah tata kuru, 3 kuru. Kuru ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang memaknai kuru ini artinya masa suci. Ada yang memaknai kuru ini masa haid. Cuman pendapat yang rajih, kuru itu artinya haid, bukan masa suci. Jadi perempuan yang beriddah itu 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Makanya hikmahnya kenapa mentalak perempuan ketika perempuan itu lagi sedang haid haram hukumnya ya hadirin. Menjatuhkan talak kepada perempuan yang sedang haid itu hukumnya haram. Talaknya talak bid'i itu. Nanti kita bahas insyaAllah. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau suami menjatuhkan talak pada saat istrinya sedang haid itu, istrinya akan beriddahnya jauh lebih panjang. Karena ketika istri jatuhkan, kan iddahnya istri yang ditalak itu 3 kali haid. 3 kali haid. Ketika istri ditalak oleh suaminya pada saat dia lagi sedang haid, maka haid itu nggak dihitung hadirin. Haid itu nggak dihitung. Kemudian dia menjalani masa suci. Kemudian baru haid pertama. Suci lagi. Haid kedua, suci lagi. Haid ketiga. Sampai selesai haidnya. Makanya dia panjang. Ini akan menzalimi perempuan. Mengganggu perempuan. Sulit perempuan menjalani iddah sepanjang itu. Makanya Allah berfirman, Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jika kamu hendak mentalak perempuan, maka talaklah perempuan itu pada masa mereka bisa menjalankan masa iddah dengan wajar. Itu maknanya ayat itu. Wattaqullaha rabbakum, maka bertakwalah kepada Allah. Itu yang syarat yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, an takuna al-furqah qabla raj'ah an fakhsin, alla takuna al-furqah qabla raj'ah an fakhsi aqdin nikah. Perpisahannya itu antara suami sama istrinya ini itu tidak terjadi karena sebab fasakh. Kalau dia dipisahkan, pisah antara suami istri ini karena difasakh oleh hakim, maka nggak bisa mereka rujuk. Difasakh itu nanti kita akan bahas insyaallah. Fasakh itu ya, jadi untuk mudah dipahami ya, pisahnya hubungan suami istri itu bukan cuman karena talak, hadirin, ada 3 sebab. Ya, pisahnya hubungan suami istri itu ada 3 sebabnya. Yang pertama talak, suami menjatuhkan talak. Yang kedua ada namanya khulu. Khulu ini apa? Istri yang menggugat cerai. Yang ketiga ada namanya fasakh. Fasakh ini hakim, qadi, pengadilan yang memisahkan mereka secara paksa. Mau dia setuju atau enggak harus dipisahkan. Karena sesuatu dan lain hal. Contoh misalnya apa? Misalnya ternyata setelah menikah, pasangan suami istri ini ternyata mereka saudara susuan. Misalnya setelah menikah, bahkan mungkin sudah menikah berapa tahun misalnya. Setelah diteliti ternyata suami dan istri pernah menyusu sama perempuan yang sama. Pernah disusui sama perempuan yang sama. Artinya dia saudara susuan. Maka ini haram hukumnya. Mereka harus dipisahkan saat itu juga. Nggak ada istilah terus suaminya bilang, oh saya cinta sama dia. Suami bilang, saya juga cinta sama suami. Nggak boleh. Harus dipisahkan. Ini difasakh istilahnya. Dan ada faktor-faktor lain yang mengharuskan hakim ini memisahkan antara 2 pasangan ini. Nah, kalau terjadi fasakh ini, maka nggak bisa suaminya rujuk. Nggak bisa rujuk. Bisa dipahami insyaallah. Taib. Kemudian yang kelima, syarat sahnya rujuk, alla takuna al-furqah bi'iwad. Pisahnya itu, perpisahan antara suami istri ini tidak terjadi dengan ganti rugi. Ya, perpisah dengan ganti rugi, atau misalnya kita sebut dengan istilah khulu, gugat cerai, itu istri membayarkan iwad. Ada bayaran ganti rugi dilakukan oleh istri. Nah, maka kalau ada bayaran ganti rugi dari istri, khulu, nggak bisa rujuk. Ketika istri menggugat cerai suaminya, nggak bisa mereka rujuk. Kalau mau kawin lagi boleh? Boleh. Caranya nikah ulang. Kalau rujuk nggak boleh. Kalau khulu. Taib. Kemudian tadi kita singgung ya, dalam masalah rujuk ini, itu syaratnya sudah selesai. Tadi kita singgung masalah rujuk ini ya. Rujuk ini murni hak dari pihak suami. Nggak ada urusan sama istri ini ridho atau enggak. Nggak ada urusan istri ini mau atau enggak ada urusan.
Nggak ada urusan mertuanya, walinya nggak mau, nggak setuju, mau rujuk, nggak ada urusan. Yang berhak, punya hak murni itu suami, selagi masih dalam masa iddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Suami mereka yang berhak merujuk mereka pada saat masa iddah tersebut. Jadi ketika suami ini merujuk istrinya, nggak ada istilah istri terus nggak boleh bilang aku nggak mau rujuk, nggak ada. Suaminya punya hak di situ. Karena ketika mereka masih dalam masa iddah, ini istri dalam masa iddah, ingat, istri ketika masih dalam masa iddah itu ikatan pernikahan masih ada, hadirin. Ini perhatikan. Ketika suami menjatuhkan talak sama istrinya, kemudian istrinya sedang menjalankan masa iddah. Selama masa iddahnya belum selesai, ini perempuan ini statusnya masih dalam ikatan pernikahan, suami ini belum putus secara total, belum putus. Artinya apa? Kalau seandainya si perempuan ini, kalau misalnya salah satu di antara keduanya meninggal pada saat masa iddah belum selesai, suaminya meninggal misalnya, istri masih berhak mendapatkan warisan. Ingat, masih dalam masa iddah, suami meninggal, istri ini masih berhak mendapatkan warisan. So, istri meninggal masih dalam masa iddah, suami masih berhak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena masih ada ikatan di situ. Kecuali kalau sudah selesai masa iddahnya baru sudah putus total. Makanya suami paling berhak mau merujuk suaminya, boleh merujuk istrinya kapan saja dia mau. Walaupun istrinya nggak setuju, walaupun mertuanya nggak setuju. Baik, kemudian apa hukumnya mengiklankan, menghabarkan kepada istri kalau dia sudah merujuk istrinya? Maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama hukumnya sunnah. Dia menyampaikan kepada istrinya kalau dia sudah rujuk. Ya misalnya suaminya lagi sudah dia ceraikan istrinya, istri tinggal di rumah, dia pergi misalnya. Ya misalnya pergi ke rumah orang tuanya si laki ini. Ya istrinya dibiarkan di rumahnya dia. Kemudian setelah seminggu, 2 minggu, sebulan misalnya, dia bilang ke temannya, bilang keluarganya, saya mau merujuk ke istri saya. Jadi dia sampaikan, saya mau merujuk istri saya. Tapi dia nggak kasih tahu istrinya. Istri nggak tahu dia sudah dirujuk atau belum. Nah ini makanya ulama khilaf di sini. Bagian mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah dia sampaikan ke istrinya. Karena istri nggak tahu. Bisa jadi dia nunggu. Dia nggak tahu ini suaminya sudah rujuk atau enggak. Bisa jadi ntar selesai masa iddah, suaminya sudah rujuk dengan kata mungkin di hadapan keluarganya. Istri nggak tahu, selesai masa iddah, tiba-tiba istri nikah lagi sama orang. Boleh dia nikah lagi sama orang selesai masa iddahnya. Dia punya hak untuk nikah sama orang lain. Terus sudah nikah sama orang lain, misalnya suaminya ujuk-ujuk datang, oh, saya sudah rujuk loh. Siapa bilang? Kenapa nggak ngasih tahu? Karena jadi masalah. Nah, disebut para ulama. Kalau kejadian seperti ini bagaimana? Maka nanti hakim yang memutuskan. Kalau dia benar, suami ini benar sudah rujuk, ada saksi, sudah pihak keluarganya benar nih pada tanggal sekian ini suami mengikrarkan dia sudah rujuk ke istrinya, tapi dia nggak sempat ngasih tahu istrinya. Jelas buktinya ada, maka istri sama suami barunya itu difasakh sama hakim, dipisahkan. Suruh beriddah. Kalau dia sudah diguli sama suami yang baru, harus beriddah dulu, baru dikembalikan ke suami yang lama. Ya, sebagian ulama, yaitu mazhab Zahiriyah, mewajibkan. Wajib dikasih tahu istrinya. Kalau dia ngerujuk secara tidak langsung, wajib dikasih tahu untuk menghindari masalah seperti tadi kita sebutkan. Ya, intinya ini masalah khilaf. Baik. Kemudian pembahasan terkait masalah rujuk ini, masalah talak raja'i ini masih kita bahas talak raja'i ya. Boleh nggak dibahas dari para ulama? Boleh nggak wanita yang sedang menjalankan masa iddah, sedang habis ditalak sama suaminya, boleh nggak si perempuan ini berdandan, berias diri di depan para suaminya? Juga khilaf dengan para ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat tidak boleh dia berdandan berhias depan suaminya. Jadi di antara pendapatnya apa? Ya, dari kalangan tabi'in. Kemudian dalam mazhab Hanafi dan Hambali dan mazhab Zahiri dia bilang boleh. Boleh perempuan ini berhias, berdandan, bahkan dianjurkan dia berdandan depan suaminya, berias ketika dia sedang menjalankan masa iddah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik suaminya supaya mau rujuk sama dia. Mungkin suaminya ini sudah sebulan nih ditalak, istrinya sedang jalan masa iddah. Dia ke rumah, ke kamar misalnya ngeliat istrinya lagi dandan dengan rapinya, dengan akhirnya nyesel dia misalnya. Rujuk dia, ya benar. Dianjurkan sama ulama supaya suami ini mau kembali sama dia. Dan suami ini masih halal. Dia mau ngelihat bagian tubuh istrinya ini yang sedang menjalankan masa iddah habis talak, boleh enggak? Boleh. Para ulama boleh dia melihat. Karena itu masih haknya. Bahkan kalau dia mau rujuk, dia mau gauli pun boleh. Karena itu dia masih statusnya masih istrinya dia walaupun sudah jatuh talak. Demikian. Ya,
Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian pembahasan juga yang nggak kalah pentingnya, apa hukumnya suami dia menjatuhkan talak lagi yang kedua di masa iddah? Ini juga khilaf kuat di kalangan para ulama. Boleh atau tidak? Dia menjatuhkan talak satu ke istrinya. Dah, istrinya sedang masa iddah nih, sedang menjalankan masa iddah raj'inya ini. Kemudian belum selesai iddahnya ini, jatuhkan lagi talak kedua sama suaminya. Sah atau tidak talak keduanya ini? Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi jumhur, mayoritas ulama berpendapat sah, tetap jatuh talaknya. Jatuh talak kedua. Ketika suami menjatuhkan talak yang berikutnya, susulan, talak susulan kepada istrinya sedang menjalankan masa iddah. Adapun pendapat ulama yang lain, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, emang dalam masalah pernikahan ini banyak pendapat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Banyak. Jadi antaranya masalah ini. Syekhul Islam, dan dia argumennya Syekhul Islam kuat. Argumennya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kuat sekali. Dia dalil-dalilnya kuat sekali. Dia bilang nggak sah. Nggak bisa, dia nggak diterima talaknya. Dan berdasarkan dalil-dalil yang ada yang beliau sampaikan, kita nggak sebutkan di sini karena panjang. Ini masalah khilafiyah, kalau pendapat mayoritas ulama tetap jatuh talaknya. Baik hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Pembahasan berikutnya, bagaimana cara rujuk? Bagaimana cara rujuk kepada istri? Rujuk itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu bil qaul wa bil fi'il. Rujuk dengan ucapan, yang kedua rujuk dengan perbuatan. Rujuk dengan ucapan, ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang sahnya rujuk dengan ucapan. Semua ulama sepakat sah rujuk dengan ucapan. Misalnya dia katakan kepada istrinya langsung, aku kembali kepadamu, aku merujukmu. Aku mau merujukmu. Misalnya seperti itu. Ini dia katakan dengan langsung, gamblang, dan ini sah rujuknya bi ijma'il ulama. Sepakat ulama tentang sahnya rujuk dengan ucapan seperti itu. Baik dia katakan langsung di hadapan istrinya atau di hadapan saksi misalnya, di hadapan keluarganya misalnya. Di hadapan kalau di keluarganya, saudaranya, orang tuanya bilang dia bersaksi, dia mengatakan kalau dia merujuk si istrinya itu, walaupun istrinya nggak dengar sah rujuknya. Maka kita bilang, ketika istrinya dia menyampaikan rujuk, tidak ditahu, istrinya nggak tahu, misalnya disampaikan di hadapan saksi keluarganya yang lain, istrinya nggak tahu, maka tadi kita sebutkan, disunnahkan dia sampaikan ke istrinya kalau dia sudah merujuk istrinya itu. Nah, ketika dia mengucapkan rujuk itu sudah sah rujuk, dia kembali kepada istrinya yang pertama, istrinya yang awal. Tapi yang kedua, rujuk dengan perbuatan. Nah, ini masalah rujuk dengan perbuatan ini, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana keabsahan dan cara rujuk dengan perbuatan ini yang dianggap rujuknya itu sah. Terbagi menjadi 4 pendapat secara umum. Yang pertama, rujuknya itu dengan perbuatan ini dia bisa sah rujuknya dengan jima atau dengan muqaddimahnya jima. Dia misalnya dia bercumbu, dia cumbui istrinya. Dia datangi istrinya, dia cumbui, dia ciumi dengan syahwat atau dia gauli, maka ini dia niat maupun enggak niat mau rujuk sudah jatuh rujuknya. Sudah terhitung dia rujuk. Dan ini pendapat madhab Hanafi. Jadi ketika dia sudah gauli istrinya atau dia cumbui istrinya, walaupun dia nggak niat rujuk, sudah jatuhnya rujuk itu. Maka ini hikmahnya hadirin, yang Allah sampaikan dalam surat At-Talaq ayat 1. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Ketika kalian menjatuhkan talak, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kalian menjatuhkan talak kepada istri kalian, jangan kalian keluarkan dia dari rumah kalian, itu perempuan yang dikeluarkan. Kemudian juga perempuan ingat, wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ini perempuannya juga akan keluar kecuali dia akan mendatangkan perkara yang keji. Kok dia boleh keluar? Makanya dalam masalah ini, laki maupun perempuan, dua-duanya harus bertakwa kepada Allah. Laki maupun perempuan, dua-duanya harus berilmu dalam masalah ini. Kalau mau urusan rumah tangganya baik-baik saja. Jangan jatuhkan talak, suaminya belum jatuhkan talak sudah usir, pulang sana ke rumah orang tuamu. Haram, nggak boleh seperti itu.
Perempuan juga ketika dicerai sama suaminya, diam-diam kabur pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh seperti itu. Berarti bermasalah. Kalau mau rujuk gimana? Pas sudah baru seminggu, sebulan, kangen sama saling kangen, pengen rujuk, suaminya datang, istri sudah kabur pulang ke rumah orang tuanya, atau dia usir istrinya ke rumah orang tuanya. Suaminya datang pengen jemput istrinya sama mertuanya dibawain golok misalnya. Repot urusannya. Makanya kalau menjatuhkan talak, jangan keluarkan tuh istri. Kalau Anda nggak mau serumah, nggak mau ngeliat muka istrimu misalnya pada masa talak itu, masa-masa iddah, kamu yang keluar dari rumah itu. Ini suami pergi di rumah itu. Ke rumah saudaranya, numpang di rumah keluarganya, ke orang tuanya. Istri biarkan di rumah. Menjalankan masa iddahnya di rumahmu. Waktu-waktu kamu pengen dirujuk, tinggal datang pulang ke rumah. Tinggal datang peluk. Maka rujuk. Kok belum apa-apa suruh pulang ke rumah orang tuanya, pas mau rujuk repot urusannya. Maka tadi Anda bilang, kabur pulang ke rumah orang tua tidak menyelesaikan masalah. Terutama perempuan, perhatikan. Bermasalah sama suami dikit, kabur pulang ke rumah orang tua. Ini malah memperkeruh suasana. Makanya perempuan, paling diperhatikan, perempuan pengen berbakti kepada orang tuanya. Wanita, istri pengen berbakti kepada orang tuanya. Paling berbaktinya perempuan kepada orang tuanya setelah menikah itu dengan cara dia tidak menceritakan masalah rumah tangganya ke orang tuanya. Jangan ceritakan masalahnya, ke susahnya dia di rumah itu, masalah dihadapi, buruknya suaminya. Sebisa mungkin jangan ceritakan ke orang tuanya. Sedih, orang tua anti nggak cerita seperti itu. Dia nggak terima anak perempuannya dizolimi seperti itu. Apalagi kalau sampai anti pulang ke rumah, habis berantem pulang ke rumah, nggak terima orang tuanya anak digituin. Terus datang suaminya mau ngambil lagi, nggak bakal, bisa jadi nggak dikasih sama orang tuanya. Akhirnya apa? Rusak. Karena apa? Karena tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, kalau menjalankan itu aturan sesuai yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran, nikahnya enak, mau cerainya juga enak. Itu yang pertama, ya, dia rujuk dengan jima atau dengan muqaddimahnya, dia mencumui, dicium istrinya itu dengan syahwat. Menurut madhab Hanafi, dia niat maupun nggak niat, jatuh, sudah sah rujuknya. Yang kedua, yaitu rujuknya itu bisa terjadi dengan jima atau dengan muqaddimah jima, tapi dengan syarat dia harus niat untuk rujuk. Harus niat. Kalau yang pertama tadi tidak perlu niat. Yang pertama harus niat. Ini pendapat madhab Maliki. Yang ketiga, rujuknya sah ketika dia dengan cara jima saja. Ya, adapun dia mencumui istrinya nggak sampai jima, tidak sah rujuknya. Ya, jadi dengan cara dia gauli istrinya, langsung dia niat maupun nggak niat, sah rujuknya. Ini pendapat madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang keempat, ini pendapat Syafi'i dan Ibnu Hazm, yaitu tidak sah jima, tidak sah rujuk kecuali dengan ucapan saja. Hanya dengan ucapan saja, dia tidak menganggap sahnya rujuk dengan jima. Ya, cuman pendapat ini semuanya kuat ya. Pendapat ini semuanya kuat. Jadi ketika suami itu dia menggauli istrinya yang sedang menjalani masa iddah, ya, dia masih berhak rujuk. Dia berhak mau balik lagi istrinya boleh. Dia mau gauli istrinya masih berhak. Maka ketika dia gauli lagi istrinya sedang masa iddah, maka jatuhnya mereka sudah sah rujuk. Wallahu ta'ala alam. Masih cukup waktu? Sudah? Udah pertanyaan. Oh ya. Oh ya. Ya, jazakallah khair. Antum yang nanya. Subhanallah. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya.
jika saudara punya anak di luar nikah. Anak di luar nikah. Apakah anaknya itu mahram bagi saya? Anak di luar nikah. Status anak yang lahir di luar nikah itu hukumnya beda sama anak yang lahir di dalam ikatan pernikahan yang sah. Beda hukumnya. Jadi beberapa, walaupun dia secara biologis benar anaknya dia, tapi hukum-hukum yang terkait sama anak yang di luar nikah ini berbeda. Contoh sederhana, ya, antum bayangin dalam Islam kalau ada anak di luar nikah, waliyadzubillah, misalnya laki-laki ini dia hamilin wanita di luar nikah, lahirlah anaknya anak perempuan misalnya, sampai dewasa ini bapaknya, bapak biologis ini tidak boleh jadi wali nikahnya, antum bayangin coba. Terus tidak boleh mereka saling mewarisi. Nggak boleh. Bahkan sebagian ulama berpendapat nggak boleh ini mereka berdua safar. Antum bayangin sampai seperti itu, sebagian berpendapat nggak boleh mereka safar. Apalagi sama dia, anda rasa ya, wallahu taala alam, dia bukan mahram secara syar'i ya. Secara biologis iya, secara darah iya. Kalau secara syar'i tidak, nggak boleh dia safar berdua misalnya sama ini, ya ponakan di luar nikahnya ini. Wallahu taala alam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Mohon penjelasannya beda antara uang belanja dan uang nafkah. Seperti apa ya Ustaz? Mohon penjelasannya bagaimana kalau akhwat tidak bisa atau tidak mau dipoligami karena takut kufur kepada Allah dan juga suami. Uang yang namanya nafkah itu ya bukan cuman sekedar uang belanja. Uang belanja termasuk salah satu dari bagian dari nafkah. Tapi itu cuman sebagian dari nafkah, tidak cukup semuanya. Dan belanjanya ini belanja apa dulu nih yang dimaksud? Kalau belanja tas branded, ya repot. Ya, itu nafkah. Minta nafkah. Nafkahnya apa? Tas branded. Repot suaminya kalau kayak begitu. Ya, nafkah yang wajib dipenuhi sama suami itu ya sandang, pangan, sama papan. Ya, wajib dia menafkahi, menaungi istrinya dengan tempat tinggal. Itu kewajiban suami. Dia harus berusaha mencarikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Kemudian juga makan yang layak bagi dia dan anak-anaknya. Kemudian pakaian, ini kewajiban suami. Termasuk juga kaitannya dengan itu sekolah anak misalnya. Sekolah anak, ini kewajiban suami. Kalau kuota bagaimana Ustaz? Kuota internet masuk nafkah atau tidak? Nafkah enggak itu ya, ikhwan? Bagaimana kalau tidak mau dipoligami? Karena takut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, tidak mau poligami. Kalau anti tidak bisa atau tidak mau dipoligami, sampaikan kepada suaminya. Sampaikan. Ya, sampaikan. Takut kufur kepada Allah, takut dia tidak bisa menjalankan hak-haknya kepada suaminya, ya boleh-boleh saja suami, istri menyampaikan demikian, boleh saja. Tapi untuk menentang tidak boleh. Ya menentang misalnya sampai menentang syariat poligami itu berbahaya ya, itu fatal nanti akibatnya. Tapi kalau dia tidak setuju, tidak bisa misalnya dia menyampaikan kepada suaminya, itu sah-sah saja. Bahkan ulama pun berbeda pendapat, khilaf dalam para ulama, boleh nggak istri ini dia mensyaratkan ketika nikah untuk tidak poligami. Ini perbedaan pendapat kalau para ulama. Boleh enggak, sah enggak syarat seperti itu. Sebagian ulama berpendapat syarat itu sah-sah saja. Sebagian ulama ya, kalau nggak salah Hambali kalau nggak salah, dia bilang ini syarat tidak sah. Kata syarat bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya bertentangan dengan aturan Allah. Ini sampai seperti itu. Ya, jadi ketika dia mau menyampaikan ini boleh-boleh saja dia sampaikan kepada suaminya, tidak masalah. Apalagi dia khawatir ya ini nggak bisa menjalankannya. Karena kadang ya mungkin istri berat ya, menjalankan itu berat, takutnya dia makan hati setiap hari, kesian juga. Sampaikan aja. Dan suami yang laki juga, ikhwan juga ya, kalau mau nikah lagi sebaiknya yang gentleman ya, sampaikan, jangan sembunyi-sembunyi. Suami saya marah terus.
Assalamualaikum Ustaz, suami saya marah terus setiap hari seperti orang gila. Padahal saya tidak melakukan kesalahan. Saya sangat mencintai dia, tapi dia sepertinya membenci saya. Saya tidak pernah melihat cinta di matanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sakit hati. Kalau suami anti suka marah tanpa sebab ini ya ini bermasalah berarti suami anti ini. Ada sesuatu berarti itu. Ada sesuatu. Kalau nggak ada apa-apa, anti nggak buat salah tuh suami anti marah-marah seperti orang gila lagi marahnya. Berarti ini bermasalah. Ya antum coba diperiksa. Bisa jadi dia ada gangguan mental atau dia ada jin atau ya disihir. Bisa jadi. Ini banyak kejadian, perhatikan, banyak kejadian hubungan rumah tangga orang rusak, cerai. Gara-gara apa? Suaminya disihir. Dan ini kejadian nyata. Dan bahkan ada yang tahu orang yang kejadian seperti itu. Hubungannya sudah lama bertahun-tahun sama suami, sudah punya anak gede-gede. Dan ini anak tahu ini orang-orang baik, orang akhlaknya bagus, ini orang anak tahu laki-laki ini, anak tahu. Kalau ngomong santun, kalem, Masya Allah akhlaknya luar biasa ini orang. Tiba-tiba dia berubah sampai dia cerai sama istrinya. Gara-gara apa? Mantannya dulu yang main sihir. Disihir dia sampai dia sekarang cerai terus nikah sama itu tinggalkan. Antum bayangkan. Anaknya udah pada gede-gede. Ya, ini bisa jadi itu gangguan sihir atau gangguan jin. Ini dia perlu diperiksa. Coba diruqyah, didoakan suaminya. Doakan terus kemudian diruqyah. Apalagi dia cinta sama suaminya ini, kesian ini. Ustadz, bolehkah anak berdoa agar ayah bercerai dengan istrinya? Agar anak bisa mudah mengajak ayah mu'alaf. Anak ingin ayah menjadi wali nikah anak. Jazakallahu khairan. Sebelum anti berdoa supaya ayah anti cerai, sebaiknya coba didakwahkan dulu itu istrinya. Doakan supaya istrinya itu dapat hidayah dulu. Doakan supaya suaminya, istri, ayahnya, atau dua-duanya ini berarti ini ayahnya berarti masih kafir ya. Dakwahkan ayahnya. Ayahnya udah masuk Islam, nggak ada urusan sama istrinya. Ya, ketika ayah anti sudah mu'alaf masuk Islam, boleh menjadi wali nikah. Ya, nggak perlu doakan bercerai sama istrinya, nggak perlu. Doakan supaya ayah anti bisa dapat hidayah masuk Islam dulu, itu yang paling penting. Bagaimana cara mengetahui akhlak calon suami tersebut baik atau buruk? Caranya anti cross check ke orang-orang terdekat. Dan ini penting hadirin. Semua perhatikan. Ketika antum terutama nih yang akhwat misalnya, yang antum juga yang ikhwan misalnya mau nikah, cross check dulu akhlak pasangan ini. Penting. Bagaimana cek agamanya? Agamanya mungkin gampang dicek. Misalnya ini ikhwan ngelamar, oh ini ikhwan 5 waktu di masjid. 5 waktu di masjid, subuh dia ke masjid, insya Allah ini orang agamanya sudah agamanya insya Allah sudah ada tanda-tanda kebaikan ketika dia menjaga sholat 5 waktu di masjid, apalagi subuh, apalagi di saf awal, insya Allah ini orang baik, apalagi rajin ngaji. Nah, akhlaknya bagaimana? Tanya orang terdekat, tanya sahabatnya, tanya tetangganya, tanya siapapun yang punya akses, yang tahu gimana karakternya dia. Dan perhatikan, ketika antum ditanya oleh seseorang, teman dekat antum, sepupu antum misalnya, bagaimana akhlak ketika ada yang melamar, maka antum wajib hukumnya menyampaikan sejujur-jujurnya. Dan itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Kata Nabi SAW, فَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. Di antara hak seorang muslim, ketika dimintakan nasihat, maka dia menasihati. Di antara tafsiran para ulama, artinya hadis itu, hak seorang muslim, saya ditanya ini si fulan bagaimana? Apalagi masalah pernikahan. Saya ditelepon sama bapaknya si wanita ini. Si fulan mau ngelamar anak saya nih. Ngelamar putri saya. Dan anak tahu antum dekat sama ini, tetanggaan atau misalnya masih keluargaan. Bagaimana si fulan itu? Ketika antum ditanya seperti itu, sampaikan dengan jujur. Jangan dibuat-buat, jangan tutup-tutupi. Karena ini bukan ghibah. Jadi antum berpahala ketika menyatakan masalahnya ini, dia mau menikah sama anak orang. Kalau antum nggak jujur, ruwet urusan rumah tangganya nanti. Sampaikan, oh ini si fulan Masya Allah ya, dia baik. Dia rajin sholat di masjid, Masya Allah ya. Tapi dia kurang ajar sama orang tuanya misalnya.
berantem terus sama orang tuanya. Sampaikan. Atau misalnya, oh ini si fulan, Masya Allah ya, dia baik, dia rajin sholat di masjid, tapi dia temperamental, suka marah-marah misalnya. Sampaikan. Hal seperti itu. Dia bilang, oh ini si fulan, Masya Allah rajin ke masjid, tapi dia masih ngerokok misalnya. Nah ini hal seperti ini, yang mau menikah, tanyakan ke orang terdekat. Dan ini sangat dianjurkan. Bahkan disebutkan, di zaman Nabi SAW dulu ketika mau menikahi wanita lain, tapi kok disebutkan dalam sebuah hadis ditanya, suruh cek ini si wanita ini dia ada bau-bau tidak enak enggak misalnya bau badan atau bau mulut, boleh sampai hal seperti itu. Ya, dia harus tanyakan ya, jangan nanti semangat nikah apalagi lewat foto, Masya Allah pas nikah nanti zong. Iya. Cari yang pertanyaan sesuai tema dulu ya. Ini 4 pertanyaan tulisannya sama semua nih, satu orang kayaknya nih. Afwan Ustadz, bolehkah mencampur niat dunia dengan niat akhirat? Contoh mengikuti lomba syar'i di mana kita menginginkan kemegahan dunia dan menginginkan pahala dari proses belajar. Masalah ini masalah disebutkan oleh para ulama, masalah dompleng niat istilahnya ya. Jadi dia dompleng niat-niat duniawi di amal soleh yang dilakukan, bukan masalah lomba, misalnya masalah amal soleh yang dilakukan, misalnya dia bersedekah misalnya, atau dilakukan amal soleh lainnya dengan ada tujuan niat duniawi. Ini pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, hukumnya boleh selama niat tersebut tidak mendominasi. Jangan niat tersebut mendominasi. Dalilnya apa? Dalilnya ada banyak. Di antaranya Nabi SAW sering kali memotivasi sahabat ketika melakukan amal soleh, dimotivasi dengan apa? Dengan perkara duniawi. Di antara Nabi SAW bersabda ketika mau jihad, mau perang, kata Nabi SAW, man qatala qatilan lahu alihi bayinah falahu salabuhu. Barang siapa yang membunuh musuhnya di medan pertempuran, punya bukti dia membunuh si fulan ini, maka dia berhak mengambil salabnya. Salab itu artinya apa? Semua yang dipakai sama orang yang dibunuh ini dalam medan pertempuran, misalnya musuhnya dia pakai kalung emas misalnya, pakai cincin emas, pedangnya, perisainya, itu yang bunuh ini berhak boleh ngambil jadi milik dia. Apa itu bukan motivasi itu? Itu perkara dunia bukan? Perkara dunia itu. Tapi Nabi motivasi sahabat ketika berjihad dengan perkara demikian. Ya, dan beberapa hadis lainnya banyak ya. Di antara Nabi SAW menyebutkan man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa insa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Orang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Ini kan motivasi. Dimotivasi dengan apa? Perkara dunia. Umur panjang, lancar rezeki. Caranya apa? Suruh silaturahmi. Silaturahmi ini ibadah yang mulia, ibadah besar. Tapi Nabi motivasi dengan perkara dunia. Maka pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, ulama menyebutkan boleh, tapi dengan cara tidak mendominasi. Ya, contoh dalil lain, Nabi SAW bersabda, dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan sedekah. Jadi dia sedekah, niat sedekah lillahi ta'ala, tapi ada niat juga mendompleng supaya orang itu disembuhkan misalnya. Ini boleh. Boleh ya. Tapi asal niatnya tidak mendominasi. Tetap lillahi ta'ala, tapi tidak ada niat itu mendominasi, wallahu ta'ala alam. Afwan Ustadz, ana belum paham antara talak yang diucapkan dengan bercanda, jatuh talak, dan talak yang tidak diniatkan tidak jatuh, sedangkan bercanda itu tidak diniatkan, syukron. Talak yang jatuh walaupun bercanda, itu talak yang diucapkan dengan lafal yang sharih, dengan lafal yang gamblang, lafal yang jelas, dia mengucapkan kata cerai. Itu ketika diucapkan kata itu walaupun bercanda, talaknya jatuh. Nggak boleh. Adapun yang disyaratkan ada niat di situ, kalau dia mau jatuhkan talak itu dengan kata-kata yang tidak sharih, kata-kata kiasan, tidak langsung, yang masih bisa multi makna, multi tafsir, maka di sini butuh niat baru jatuh talaknya. Contohnya misalnya pulanglah ke rumah orang tuamu.
Tapi dia niat mau menceraikan itu, maka jatuh talak. Kalau dia pulanglah ke rumah orang tuamu, tapi dia nggak niat talak, ya maka tidak jatuh talaknya. Itu bedanya ya. Kalau yang lafal yang sharih, maka jatuh talak. Ustadz, ana mau nanya, seorang istri diajak untuk berjima sama suami, dia menolak dikarenakan habis melahirkan, ia trauma mungkin soalnya habis berjima, alhamdulillah cepat hamil. Istri diajak jima kalau anaknya sudah 2 tahun. Baru boleh hubungan suami istri. Suaminya tidak kuat. Akhirnya dia berzina dengan orang lain. Tolong berikan nasihat buat suami istri. Soalnya sudah 5 tahun tidak berhubungan. Jazakallah khairan. Ini subhanallah. Zaman sekarang ini ada namanya KB. Bisa dilakukan dengan cara lain. Masa menunggu anaknya 2 tahun dulu baru mau berhubungan suami istri? Nggak boleh. Haram. Nggak boleh seperti ini istri. Istrinya yang salah seperti ini. Akhirnya suaminya berzina. Gara-gara dia dosa dia. Kenapa nggak ngasih suaminya? Kalau dia takut hamil, bisa dilakukan pencegahan kehamilan, bisa. Dengan banyak cara, nggak perlulah Anda jelaskan di sini cara-caranya. Tapi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dia mencegah kehamilan, ya nggak boleh dia menolak ajakan suami seperti, apalagi sampai suaminya 5 tahun lagi nggak berhubungan, subhanallah. Gimana suaminya nggak? Kalau begini istrinya, suami ini sudah bisa sangat dianjurkan untuk berpoligami. Kalau seperti itu istrinya tidak ngasih berhubungan 2 tahun. Afwan izin bertanya, apa hukumnya istri sakit, hilang ingatan, dipisahkan oleh orang tuanya, suami terima untuk pisah. Setelah istri pulih, kurang lebih setelah setahun kemudian minta kembali walaupun orang tuanya melarang. Apakah suami harus menikah lagi atau masih sah suami istri? Ini dipisahkan oleh orang tuanya, ini dipisahkan bagaimana dulu? Kalau yang misahkannya hakim, tadi kita bilang difasakh, dan ini boleh ya, boleh. Dan ini juga dalam perundang-undangan di negara kita, pengadilan agama, salah satu yang membolehkan suami istri bercerai berpisah kalau salah satunya itu terkena penyakit yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ya, diantaranya penyakit kelamin misalnya, atau diantaranya penyakit gila, atau penyakit kusta, atau misalnya ya penyakit lainnya ya. Yang sulit dia mau mempertahankan rumah tangga itu dengan keadaan sakit salah satunya ini, maka hakim boleh memutuskan. Hakim yang memisahkan, bukan orang tua yang memisahkan, hakim. Kalau maksudnya suami ini kalau dia mau menjatuhkan talak misalnya diajukan ke pengadilan, sampaikan ke hakim, boleh-boleh saja. Kalau istrinya atau suaminya ada penyakit, boleh. Tapi kalau istrinya apa orang tuanya yang memisahkan, ini nggak boleh ya. Nggak boleh, dia nggak ada hak, tidak ada hak. Kalau misalnya dia dipisahkan begitu saja oleh orang tuanya tanpa suami ini menjatuhkan talak atau tanpa hakim yang memisahkan keduanya, kemudian istrinya sembuh, pengen balik lagi, boleh balik lagi. Karena suaminya belum menceraikan dia, statusnya masih istrinya. Boleh mereka kembali, wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, saya dulu pemabuk, setelah itu saya dihantui rasa bersalah. Terus saya coba rutin sholat taubat. Apa dosa saya yang berat ini diampuni oleh Allah? Kemudian hati saya merasa tergerak untuk ikut iktikaf tanpa ada paksaan. Saya merasa hina karena dosa terdahulu. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ini antum yang bertanya ini berarti antum punya kekuatan keimanan yang sangat bagus. Bagus. Menyesali perbuatan dosa terdahulu itu perkara yang positif. Itu bagus. Bertaubat bagus. Dan sholat taubat itu bukan untuk dirutinkan. Sholat taubat itu dilakukan jika melakukan suatu kesalahan, kemudian bertaubat. Itu baru dia dilakukan, bukan dirutinkan sholat taubat itu. Dan ketika antum sudah taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha, dengan memenuhi syarat-syarat taubat, antum penuhi syarat-syarat taubat dengan taubat yang tulus, ikhlas, maka pasti Allah akan ampuni. Yakini itu. Yakini itu. Orang kafir, antum cuman mabuk, bunuh orang. Bunuh 1000 orang. 1000 kaum muslimin dibunuh sama dia. Terus dia bertaubat. Dengan taubatan nasuha, diterima gak sama Allah SWT? Diterima. Fir'aun, kalau bertaubat, diterima gak sama Allah taubatnya?
diterima. Orang yang bakar kaum muslimin di kisah-kisah Ashabul Ukhdud, ribuan orang dibakar. Kata Allah SWT, "Tsumma lam yatubu." Kalau dia tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam. Artinya apa? Kalau dia bertaubat, pasti diampuni sama Allah SWT. Kalau dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, Allah panggil dengan panggilan sayang, wahai hamba-hambaku. Allah tidak bilang wahai manusia, wahai hamba-hambaku. Hamba-hambaku yang kalian berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, yang melakukan dosa dengan dosa yang sangat banyak, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, kata Allah SWT dalam surat Az-Zumar. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Antum merasa penyesalan dengan dosa yang terdahulu itu positif. Ya, itu insya Allah dosa tersebut, dosa penyesalan itu mendorong antum untuk terus istiqomah. Ya, maka antum husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, jika nikah tidak ada mahar, masih dihutang, apakah sah walaupun nikah siri? Syukran Ustaz. Nikah mahar yang dihutang itu sah ya. Yang jelas maharnya itu jelas, dia kalau bisa makanya dianjurkan ketika akad itu mahar itu disebutkan. Mahar disebutkan, bayarnya itu maharnya itu langsung atau dia ngutang. Mahar ngutang boleh, tapi suami tetap berkewajiban untuk melunasinya. Makanya dibahas dari para ulama ya, bagaimana kalau mahar ini tidak disebutkan ketika akad? Bagaimana kalau mahar ini utang? Bagaimana kalau misalnya utangnya belum lunas, suaminya meninggal dunia? Bagaimana kalau utangnya belum lunas terus dia ceraikan? Ini detail ulama bahas di kitab fikih. Ya, tapi kalau sah atau tidaknya, maka itu insya Allah sah ya. Sah tetap, mahar yang dihutang itu tetap sah. Hal-hal apa saja yang dibolehkan seorang suami menjatuhkan talak dan hal-hal seorang istri ini dibolehkan mengajukan cerai. Ini sudah kita bahas di pembahasan yang lalu ya. Kalau suaminya ini ya, dan ini juga alhamdulillah di pengadilan agama kita, ya saya waktu pas riset lagi nulis masalah ini, Anda baca itu perundang-undangan di kompilasi hukum Islam di pengadilan agama, banyak hukum-hukum fikih ini diambil di perundang-undangan negara kita. Ya masalah khulu, masalah talak, ya masalah li'an, bahkan masalah li'an ada di undang-undang negara kita ada. Masalah li'an. Itu disebutkan. Ya, apa nih alasannya suami ini berhak bisa menggugat cerai misalnya istri itu detail ada. Misalnya ini suaminya ini ya tadi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, dia meninggalkan sholat misalnya. Istri boleh gugat cerai, boleh. Meninggalkan sholat itu perkara berat. Lebih berat dari dia berzina. Soal suaminya pemabuk misalnya, atau suaminya ini suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga misalnya, atau suaminya ini hilang. Suaminya ini hilang, ada kabar selam waktu kalau nggak salah di pengadilan agama itu kalau nggak salah 2 tahun. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat Anda, 2 tahun apa 5 tahun gitu. Suaminya hilang, istri berhak minta cerai walaupun setelah 2 tahun nih lakukan hulu ya dipisahkan, kemudian setelah itu datang suaminya ini ternyata masih hidup misalnya. Ya sudah nggak ada urusan, dia sudah bukan suaminya. Karena sudah dipisahkan, itu boleh. Ya. Kalau adapun suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya, misalnya akhlaknya buruk, tidak mau berubah setelah dilakukan tahapan-tahapan perbaikan nusus yang kita sebutkan kemarin. Diperingatkan, dinasehati, kemudian diboikot, pisah ranjang, dipukul, nggak mau berubah, jatuhkan talak. Kalau misalnya kalau sampai dipukul tidak mau berubah, itu berarti sini perempuan sudah emang benar-benar pembangkang. Ya. Diceraikan saja. Boleh diceraikan jika sudah tidak berubah nusyusnya, pembangkangannya kepada suami tidak berubah, setelah dinasehati, setelah dipukul, maka boleh jatuhkan talak. Pertanyaan-pertanyaan yang dilema, bentar dulu ya. Afwan, suami saya tidak menafkahi, tidak sholat, dan puasa. Saya sudah pernah gugat cerai karena suami talak dan mengusir saya dari rumah. Tapi hakim tidak mengizinkan karena suami tidak mau bercerai. Suami selalu menuntut haknya, hubungan biologis. Pertanyaan, apakah saya berdosa apabila sudah tidak ada rasa cinta sedangkan saya bertahan untuk anak-anak karena suami mengancam dia ambil hak asuh apabila saya minta cerai?
Kalau benar seperti ini keadaan, suami anti tidak sholat, tidak puasa, tidak menafkahi, maka harus anti minta pisah dari laki-laki seperti ini. Tidak boleh. Ini pelanggaran berat, masalah sholat ini masalah berat hadirin. Sudah meninggalkan sholat ini anti boleh minta gugat cerai. Ajukan pengadilan, lampirkan bukti-bukti apa pelanggarannya dia, ya yang bisa memberatkan dia sehingga anti diterima rujuknya, diterima khulunya oleh pengadilan. Kalau misalnya seperti ini pengadilan nanti sudah sampaikan misalnya bukti-bukti, misalnya di bukti-bukti di KDRT misalnya ada foto atau apa, pengadilan tidak mau tidak mengindahkan, tidak diterima, tadi kita sebutkan. Cari perwakilan dari keluarga anti untuk membicarakan masalah ini. Ya, kalau seperti ini, terus jangan takut. Masalah mengambil anak itu tidak segampang itu. Nanti dia akan melewati proses hukum. Siapa yang berhak mengasuh anak? Itu ada delik hukumnya dalam perundang-undangan negara kita. Jadi tidak segampang itu ya. Akan ada proses. Apalagi kalau anaknya masih kecil, biasanya tetap diberikan kepada ibunya. Kalau anaknya masih kecil. Setelah talak pertama, kemudian suami istri rujuk kembali. Namun kemudian setelah rujuk si suami menjatuhkan talak lagi. Apakah masuk talak kedua atau kembali ke talak pertama? Jatuh talak dua jatuhnya. Jadi kita sebutkan. Bahkan ketika suami ini menjatuhkan talaknya itu, nyusul talaknya, istri belum selesai, sebelum selesai dari iddahnya, dari talak pertama lagi sedang iddah misalnya. Ditimpa lagi sama talak berikutnya. Tadi kita sebutkan, jumhur ulama menyatakan tetap jatuh talak yang kedua. Jatuh talak kedua dia. Makanya laki-laki ini hati-hati hadirin. Makanya Allah memberikan kita hak talak 3 kali itu untuk digunakan dengan cara hati-hati, nggak serampangan. Langsung talak 3 sekaligus. Ajib. Nggak boleh seperti ini. Dosa. Haram. Nyesel dia nanti. Nggak gampang urusannya. Kalau dia pengen balik lagi sama istrinya, tidak halal bagi dia sampai nikah lagi sama orang lain. Ini belum selesai iddah talak 1, ditimpa lagi talak berikutnya. Hati-hati. Ya, ada step-stepnya sampai dia menjatuhkan talak itu enggak langsung serta-merta seperti itu. Allahu Akbar. Kebanyakan dilema rumah tangga yang pertanyaannya. Afwan Ustadz ingin bertanya, jika suami ternyata memiliki sifat ganda, kadang baik banget, kadang kasar sampai memukul istri, bahkan di depan orang. Sudah pernah cerai 1 kali dan kembali rujuk dan masih sama sifatnya, KDRT. Sudah 3 kali dipulangkan ke rumah orang tua, sudah ngajak rujuk lagi. Bagaimana sebaiknya Ustadz, rujuk atau tetap cerai? Ini yang Anda sebutkan pada pertemuan yang lalu disebut dengan, sebagian ulama menyebutkan dengan istilah syiqaq. Ini sudah perselisihan yang sudah sulit dicarikan solusinya, nggak ada ujungnya, ribut terus, bertengkar terus, cerai rujuk lagi, KDRT lagi, berantem lagi, baikan lagi, berantem lagi, cari solusi nggak bisa, ribut lagi. Maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah perwakilan dari keluargamu perempuan dan utus perwakilan dari keluarga laki, cari solusi. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Maka kalau dua-duanya ingin damai, maka Allah berikan taufik. Kalau nggak ada jalan keluar, pisahkan. Cerai nggak bisa kalau terus-terusan seperti itu. Ya menjadi masalah ya, kasihan apalagi kalau udah punya anak-anak. Ana mau bertanya, bagaimana caranya menghadapi suami yang kurang berilmu, mudah mengucapkan kata cerai atau pisah. Caranya sebelum menikah harusnya dicari yang berilmu dulu seharusnya. Kalau sudah terlanjur, ya diajak ke kajian suaminya, ajak ngaji. Ya, mudah mengucapkan kata cerai. Kalau dia ucapkan kata cerai suami itu, apalagi cerai langsung jatuh talak gitu. Itu talak, nggak boleh main-main sama masalah itu. Jatuh talak. Bagaimana menghadapinya? Ya diajak suaminya supaya berilmu, diajak belajar bareng, doakan yang paling penting. Doakan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang bisa merubah dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya suaminya berubah. Dan juga perempuan juga jangan mancing-mancing. Berantem dikit, ceraikan saja aku, ceraikan saja aku. Berantem dikit, ceraikan saja. Akhirnya suaminya emosi, ya udah cerai. Nangis bombay habis itu. Makanya jangan mancing-mancing. Ya perempuannya juga.
Assalamualaikum, Afwan izin bertanya hukum aurat wanita ketika i'tikaf bagaimana Ustaz? Apakah ketika di dalam maktabah, dalam maktab kita tidak boleh membuka hijab atau terlihat aurat laki-laki? Kalau tidak ada laki-laki asing, ya insya Allah tidak mengapa. Asal jangan terlalu berlebihan membukanya di hadapan bahkan bagian-bagian tubuh yang tidak layak dilihat oleh wanita lain diperlihatkan, jangan juga. Tapi terlihat aurat, kebuka aurat tidak masalah. Ya lagi i'tikaf nggak masalah. Apalagi jika ada keperluan, ada hajat. Apalagi tidak sengaja. Boleh-boleh saja. Karena bukan syarat sah i'tikaf itu harus tertutup aurat terus-terusan, tidak. Ya, bukan syarat i'tikaf. Bukan syarat sahnya i'tikaf. Yang panjang-panjang nanti dulu. Soalnya waktunya sudah mepet nih. Ustadz, bagaimana cara tahu calon suami benar-benar sudah bermanhaj salaf sunnah bukan pura-pura soleh? Tadi, satu-satunya cara antum atau antunna pengen tahu pasangan di cross check melalui orang-orang terdekatnya. Ya, dan tadi Anda sampaikan, hak seorang muslim diantaranya ketika ada yang bertanya permasalahan seperti ini, maka wajib disampaikan sejujur-jujurnya bagaimana keadaan dia. Wajib, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan sering beberapa kali ada yang mau menikahkan sama orang yang Anda kenal, dia tanya. Kenal sama si fulan, oh iya, bagaimana dia? Ya, soalnya sepertinya mau nikah sama adik Ana misalnya. Anda sampaikan jujur, oh itu orang bagus. Ini orang baik. Orang baik Anda tahu. Ngerokok nggak dia? Dia nggak ngerokok. Iya begini, insya Allah khair. Nah kalau misalnya dia tahu nih orang ada keburukannya, nggak boleh ditutup-tutupi, hadirin. Nggak boleh, ini urusan rumah tangga ini. Misalnya dia tahu nih orang nih suka marah-marah, suka mukul, misalnya terus ditutup-tutupi, nggak boleh. Ya dosa antum. Jadi ditanya seperti tutup-tutupi. Izin bertanya, bagaimana hukum ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya setelah bercerai? Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan ini banyak kejadian. Yang seharusnya itu tetap ayahnya memberikan nafkah ya sampai anaknya itu dewasa. Ketika ayahnya tidak memberikan nafkah ya coba dicek keadaannya, mungkin keadaannya juga lagi tidak mampu, lagi sulit, perekonomiannya lagi nggak bagus, ya sabar saja. Ya jangan terlalu dituntut. Kalau misalnya dia misalnya punya kelebihan tapi dia tidak mau ngasih, ya anti juga sebagai misalnya mantan istrinya mau menuntut banyak juga nggak bisa. Menuntut pengadilan masalah seperti ini, repot, nggak bakal selesai urusannya kayak begini. Panjang urusannya. Maka sabar aja. Makanya kembalikanlah semua kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini jadinya, kalau suami enggak bertakwa, istri enggak bertakwa, gini sudah masalah merembet kemana mana. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu anak dia tetap wajib menafkahinya. Agama sampai enggak pertanyaannya. Bagaimana kalau suami beberapa kali selingkuh namun tidak sampai berzina katanya, namun dengan kata-kata binal, dan sekali mendapati sang suami chat lagi dengan teman kantor. Hal ini menimbulkan kerenggangan dan hilangnya rasa cinta dan rasa saling menghormati hingga menimbulkan pula ketakutan pada suami yang menyebabkan harus melakukan pengobatan psikiater. Bolehkah sang istri meminta untuk ditalak? Satu, dengan niat untuk introspeksi masing-masing. Masalah sampai kalau masih masalah dengan dia chat-chatan sama perempuan nggak sampai berzina, ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Bicarakan dengan cara baik-baik, duduk bareng, introspeksi dirinya bisa dilakukan sebelum talak seperti ini. Jangan langsung talak dulu, ya. Bicarakan baik-baik. Dan juga apalagi sama teman sekantor ini ya. Ya suami sering ketemu sama teman sekantor, mungkin teman sekantornya cakep-cakep, kalau ke kantor pakai pada dandan, pas sampai ke rumah istrinya pakai daster mulu misalnya. Ini juga hal seperti ini perhatikan. Kenapa suaminya, apa masalahnya? Kenapa kok suami saya dia apa ada yang salah dengan saya? Mungkin saya kurang perhatian, mungkin saya kurang merawat diri. Ini perlu diperhatikan juga. Masalahnya di mana? Dicarikan. Sarannya jangan langsung minta talak seperti itu, nggak boleh ya. Karena ketika alasan kurang kuat, kurang syar'i, si istri minta talak, minta cerai kepada suaminya, ini dosa besar. Kata Nabi SAW, ayyuma mra'atin talabat zawjahat talaq min ghairi ma ba'sin falam yarih raihatal jannah. Perempuan manapun yang dia minta talak, minta cerai sama suaminya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hati-hati.
Kalau alasannya kurang kuat, nggak boleh nih perempuan asal-asal minta cerai sama suaminya. Masih ada? Satu pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan lagi coba. Ini pertanyaan panjang-panjang nih. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ketika sudah terlanjur mengatakan siap menunggu ikhwannya dan kita sadari bahwa jawaban ini kurang tepat, apa yang harus kita lakukan? Ikhwannya tidak mengikat, kami baru sebatas ta'aruf awal. Yang menunggu ini ikhwannya atau yang akhwatnya? Anak kurang paham ini. Kalau bilang siap menunggu, ya tidak ada ikatan apapun, ya ini tidak masalah ya. Selama tidak mengikat nggak ada masalah. Selama tidak mengikat tidak masalah. Yang kalau sudah dia khitbah itu baru sudah ada ikatan yang orang lain pun tidak boleh masuk misalnya melamar. Kalau seperti itu dia mau berubah pikiran, boleh-boleh saja. Apalagi belum ada ikatan, misalnya belum ada pertemuan pihak keluarga, itu sah-sah saja. Berpikiran nggak masalah, boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf ini beberapa pertanyaan Ana belum sempat bisa jawab karena banyak sekali. Insya Allah, Ana nggak tahu ini masih ada satu hari lagi atau tidak di sini. Ada nggak? Mungkin kalau nggak salah di malam 28 kalau nggak salah. Ana masih ada satu lagi jadwal di sini. Mungkin kita sempatkan baca sisa pertanyaannya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian saja kajian yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasallahu ta'ala yufaqqana jami'an lima yuhibbu wa yardah. ويأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم وإن يجعلنا هداة مهتدين وإن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.